Bermula pada saat sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur, ketika itu saya bersama Habib Bahar sebagai murid beliau. Saya banyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya Saudara Refli Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi. By setting, beneran by setting. Wah, biadab sekali. Saya melihatnya sangat biadab sekali. Bayangkan membohongi ribuan manusia Indonesia yang telah menonton podcast Refli Harun. Membohongi ribuan masyarakat Indonesia. Apa ini kemudian tidak termasuk daripada provokasi yang kurang ajar? Apa masih kurang deliknya kepada Refli kalau seperti ini? Saya akan acungkan jempol. Kalau kelompok mereka masih bisa meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh Refli Harun itu adalah kebenaran, dan apa yang diucapkan oleh Rijal Apip adalah kebohongan, saya acungkan jempol. Luar biasa. Anda, Refli Harun dan kawan-kawan Anda, petinggi-petinggi Anda, itu bisa membius orang sampai kehilangan akalnya untuk memverifikasi mana kebenaran, mana kebatilan. Dan ini benar-benar kerja doktrin berjalan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, masih ingatkan dengan Rijal Apip, seorang predator anak yang ditangkap oleh aparat kepolisian, yang mengaku sebagai muridnya Habib Bahar, yang pernah diundang oleh Refli Harun di podcastnya, yang mengatakan bahwa Munarman tidak sama sekali terlibat di dalam jaringan terorisme. Sempat menggemparkan. Kemudian sekarang rame lagi dia, viral lagi dia, ya, pengakuannya yang begitu dahsyat, membongkar fakta-fakta, ini bisa jadi akhir dari kisah Refli Harun. Ternyata dia seorang profesor yang suka menyebarkan hoax. Ternyata dia seorang profesor yang seolah punya integritas tinggi. Sekarang itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Oke, mari kita lihat dulu nih pengakuan Rijal Apip. Saya Rijal Apip, tempat tanggal lahir di Bogor 21 September 1994. Alamat di Jalan Manggis RT 1 RW 9 Desa Bojongsari Baru, Kota Depok. Status saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex-napiter atau narapidana terorisme adalah tidak benar atau bohong. Bermula pada saat sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur, ketika itu saya bersama Habib Bahar sebagai murid beliau. Saya banyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya Saudara Refli Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar bin Smith tidaklah radikal dan beliau seorang yang NKRI. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan kemudian setelah saya bebas dari Lapas Gunung Sindur, saya dihubungi oleh Refli Harun untuk datang ke podcast beliau. Pada bulan 2, tepatnya di pertengahan Februari, podcast itu dilaksanakan pada tepatnya di kediamannya di Jalan Musyawarah Kebonjeruk, Jakarta Barat.
Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Refli Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex-napiter untuk mengangkat citra beliau dan sekaligus menyangkal bahwa saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS itu tidaklah benar. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refli Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan saya bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan. Terima kasih. Sudah jelas sekali. Ini sudah terang benderang sekali. Apa yang disampaikan oleh Rizal Apip itu membongkar semuanya. Bahwa apa yang diucapkan oleh Rizal Apip semasa di podcast Refli Harun itu sudah disetting, itu sudah menjadi by design untuk menutupi, untuk memfilter apa yang menjadi tuduhan masyarakat kepada Habib Bahar, khususnya kepada Munarman juga, untuk mencitrakan bahwa Habib Bahar adalah manusia yang suci tetapi dituduh kotor. Kalau sudah seperti ini bagaimana coba? Saya kira Refli Harun juga di dalam kasus ini, di dalam kasus penyebaran hoax, kalau benar apa yang disampaikan oleh Rizal Apip, itu perlu diproses secara hukum. Karena jelas dia memproduksi konten hoax yang sangat sensitif mengenai terorisme. Hoax itu jelas. Dibayar Rizal Apip 7 juta pengakuan dirinya. Coba sekarang publik mau percaya kepada siapa? Apakah kepada Refli Harun atau kepada Rizal Apip ini? Katanya Refli Harun punya integritas tinggi. Punya integritas tinggi sebagai seorang profesor. Ternyata dia rela melacurkan integritasnya. Ini by setting, bos. Ini by setting. Mau mengelak apalagi coba Refli Harun? Mau bernarasi, beropini apalagi coba Refli Harun? Kalau memang Refli nggak salah di sini, artinya ucapan Rizal Apip itu hoax, maka Refli Harun harus, Refli Harun itu harus mengklarifikasi apa yang diucapkan oleh Rizal Apip, benar atau enggak. Lambat laun, sedikit demi sedikit, kebenaran itu akan terungkap, saudara. Kebohongan itu akan terungkap, kebenaran itu akan terungkap. Bagaimanapun kemudian ditutup-tutupinya, tetap akan terungkap, terbongkar. Satu persatu mulai dibukakan oleh Allah. Siapa mereka sebetulnya? Saya nggak habis pikir sebetulnya. By setting. Beneran by setting. Biadab sekali. Saya melihatnya sangat biadab sekali. Bayangkan membohongi ribuan manusia Indonesia yang telah menonton podcast Refli Harun. Membohongi ribuan masyarakat Indonesia. Apa ini kemudian tidak termasuk daripada provokasi yang kurang ajar? Apa masih kurang deliknya kepada Refli kalau seperti ini? Karir Refli Harun mati di sini. Kalau mereka tetap kemudian akan menganggap bahwa ini adalah sebuah rekayasa, ini sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Semua kehilangan kesadaran, semua kehilangan akal sehatnya untuk memverifikasi. Luar biasa. Saya akan acungkan jempol kalau kelompok mereka masih bisa meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh Refli Harun itu adalah kebenaran, dan apa yang diucapkan oleh Rizal Apip adalah kebohongan. Saya acungkan jempol. Luar biasa. Anda, Refli Harun dan kawan-kawan Anda, petinggi-petinggi Anda, itu bisa membius orang
sampai kehilangan akalnya untuk memverifikasi mana kebenaran, mana kebatilan. Dan ini benar-benar kerja doktrin berjalan di sini. Kerja doktrin berjalan di sini. Hebat sekali kalau Anda masih kemudian mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Saya acungi jempol. Tapi melalui konten ini, saya ingin kemudian sedikit mudah-mudahan bisa mengetuk pikiran kalian semua. Pikiran masyarakat Indonesia. Cobalah buka. Cobalah buka. Cobalah buka. Lihat faktanya. Mana kebenaran, mana kesalahan. Yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Yang salah kita katakan salah, yang bohong kita katakan bohong, yang jujur kita katakan jujur, yang benar kita katakan benar. Coba buka, ketuk sedikit kesadaran kita. Ketuk sedikit kesadaran kita. Saya mengajak untuk semua masyarakat Indonesia berpikir secara sehat. Ya. Berpikir secara sehat. Jangan hanya karena melihat sosok sehingga kemudian kita meleburkan yang lain. Jangan. Itu akan menjadi cikal bakal hilangnya kesadaran kita, hilangnya fungsi akal kita. Karena melihat sosoknya adalah wah, hingga kemudian hilang kesadaran akal kita untuk memverifikasi mana kebenaran yang dia lakukan yang mesti kita tiru, mana kegoplokan yang dia lakukan yang mesti kita tidak tiru. Jangan ya. Fungsikan akal kita dengan baik agar bisa melihat mana yang benar dan mana yang kelihatannya benar. Penting sekali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.